Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 7 Kabupaten Pati yang akan melakukan praktek coaching dengan teman saya yaitu Bu Nesha dan saya sendiri sebagai coach, Nur Komariati, dan Bu Nesha sebagai coach. Selamat siang Bu Nesha, apa kabarnya hari ini? Siang Mbak Nur, alhamdulillah Mbak sehat. Tetapi saya dalam keadaan bingung nih, butuh teman cerita. Alhamdulillah kalau sehat. Nah, Mbak Nesha ini kira-kira apa nih yang ingin diceritakan hari ini atau yang dibicarakan hari ini? Saya itu akhir-akhir ini saya dan anak-anak kelas 2 itu merasa bosan di kelas, Mbak Nur. Oh, jadi ingin membicarakan tentang pembelajaran di kelas yang Bu Nesha itu rasa anak-anak itu merasa bosan, seperti Mbak itu Nur. ya Bu? Artinya itu kita membutuhkan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Tapi saya itu takut kalau anak-anak itu tidak kondusif saat pembelajaran di luar sekolah gitu, karena mereka terbiasa di dalam kelas, di luar kelas, tapi masih lingkup sekolah. Oke, Bu Nesha, kalau itu yang diinginkan pembelajaran di luar kelas, tapi takut dengan anak-anak yang tidak kondusif, seperti itu ya Bu. Nah, kira-kira dari apa yang ingin Bu Nesha dapatkan dari percakapan ini? Maksud saya ini tujuan dari pertemuan pada siang ini saya seperti itu ya. Mendapatkan solusi implementasi memenuhi kebutuhan lingkungan belajar yang baru atau suasana yang tidak biasa, pembelajaran di luar sekolah gitu, implementasinya. Jadi mendapatkan solusi saya Mbak, gitu Mbak. Jadi kita membicarakan tentang pembelajaran di luar kelas, lingkungan yang kondusif, anak-anak juga bisa kondusif, seperti itu ya Bu Nesha ya. Nah, kira-kira menurut Mbak Nesha itu lingkungan yang kondusif, anak-anak yang bisa kondusif untuk pembelajaran di luar kelas itu yang seperti apa? Atau bayangannya Bu Nesha itu seperti apa? Lingkungan belajar yang kondusif di luar sekolah yang saya inginkan itu yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak aktif, tapi masih bisa dikendalikan dengan keadaan yang aman gitu, tidak membahayakan mereka. Saya juga bisa memenuhi gaya belajar mereka, suasana belajar yang nyaman, sosio-emosional anak-anak juga terpenuhi, mereka happy, mereka bahagia. Jadi saya berharap itu lingkungan dan suasananya itu mendukung gitu Mbak. Oh gitu. Jadi Indonesia itu ingin melihat itu atau ingin pembelajaran pada lingkungan itu kondusif, aman buat anak-anak dan menyenangkan. Intinya seperti itu ya, Bu. Nah, jika kita lihat, nah anak-anak itu kalau Bu Nesha nilai itu anak-anak ini sekarang itu sedang berada di level ingin berada di level 10 seperti itu ya, Bu. Nah, sekarang anak-anaknya Bu Nesha itu kalau dilihat dari level tingkat kondusifnya itu kalau pada tingkat berapa? Pembelajaran di kelas dan di sekolah ya levelnya kira-kira 8-9 lah. Saya bisa mengondisikan mereka. Tapi kalau mungkin pembelajaran di luar sekolah, mungkin itu anak-anak berada di level 5 karena mereka itu banyak Mbak. Satu kelas saya itu 45 anak
dengan beragam kepribadian mereka. Jadi mungkin saya akan mengalami kesulitan itu tadi kalau pembelajarannya di luar sekolah. Levelnya 5 lah itu tadi. Oh, berarti seandainya di dalam bukan seandainya ya, emang kalau di dalam kelas tuh bisa mengkondisikan pada mungkin kalau dinilai itu pada nilai 8, 9, 10. Nah, kalau di luar kelas atau di lingkungan itu anak-anak berada pada nilai 5 seperti itu ya. Nah, kemudian Bu Nesya ini ingin melihat mereka di angka berapa jika belajar di luar sekolah atau di luar kelas? Ya, saya ingin mereka itu seperti saat di kelas, mereka mencapai level kekondusifan 8, 9 lah, kalau bisa ya 10 gitu kan. Iya. Nah, sekarang kira-kira itu apa yang bisa Mbak Nesya itu lakukan agar anak-anak itu bisa mencapai level yang Mbak Nesya itu inginkan, bisa tercapai seperti mungkin saya butuh bantuan teman, kolaborasi dengan teman mungkin Mbak, untuk kalau saya sendiri mungkin tidak akan bisa ya menghadapi 45 anak di luar sekolah. Mungkin saya akan bersama dengan teman yang punya jam kosong mungkin Mbak, membantu saya. Ya. Oh, jadi iya. Jadi hambatan Mbak Nesya itu jadi Mbak Nesya itu inginnya itu bisa berkolaborasi atau minta bantuan dari teman sejawat yang bisa membantu Bu Nesya di luar kelas karena kenyataannya muridnya Bu Nesya itu Mbak Nesya itu banyak seperti itu ya Mbak ya. Nah, iya, kemudian hambatan atau gangguan yang menghalangi Mbak Nesya itu dalam meraih kebutuhan anak-anak tadi dalam pembelajaran di luar kelas, luar sekolah. Hambatannya saya itu mungkin harus berkoordinasi dengan orang tua juga ya Mbak. Saya belum berkoordinasi dengan orang tua juga. Mungkin kalau ada orang tua yang tidak setuju atau merasa tidak aman anak-anak belajar di luar sekolah, itu juga bisa jadi hambatan saya. Karena anak-anak kan banyak itu tadi ya, mungkin ada kekhawatiran dari orang tua untuk pembelajaran di luar sekolah. Nah, kemudian iya, kan hambatannya Bu Nesya kan mungkin kepada wali murid, mungkin kalau ada yang tidak tega anaknya belajar di luar sekolah karena mungkin ada takut sesuatu seperti itu. Nah, itu rencananya Bu Nesya agar wali murid atau orang tua mereka itu menyetujui atau mendukung pembelajaran di luar sekolah karena Bu Nesya sendiri merasa tadi belajar di dalam kelas yang terus-terusan itu merasa bosan. Anak-anak pun mungkin butuh suasana baru atau pembelajaran yang lebih menyenangkan. Itu yang rencananya pertama Bu Nesya itu saya akan membahas dulu bersama kepala sekolah apakah rencana belajar di luar sekolah ini bisa disetujui kepala sekolah atau tidak. Kemudian mungkin saya akan meminta bantuan tadi beberapa guru, tidak hanya satu, sehingga lebih bisa mengkondisikan lah anak-anak saya. Selain itu saya juga akan mengkomunikasikan kegiatan ini sebelumnya pada orang tua. Jadi misal ada beberapa anak yang tidak disetujui, ya bisa anak tersebut tidak ikut kegiatan atau apa ya mungkin baru itu Bu pemikiran saya.
Jadi rencananya Bu Nesya itu akan pertama membicarakan kepada kepala sekolah dulu ya untuk menyukseskan atau melancarkan atau dapat izin dari wali murid juga untuk pembelajaran di luar sekolah atau luar kelas seperti itu ya Bu ya. Nah, bagus sekali idenya Bu Nesya. Tapi bagaimana ini dengan jangka waktunya Bu Nesya? Kalau Atau kapan akan saya dilaksanakan? pergi bersama anak-anak ya kira-kira sebelum puasa atau setelah puasa mungkin bisa saya lakukan kegiatan ini. Tapi kalau sebelum puasa mungkin terlalu mepet ya karena ini kan sudah hari Sabtu, tinggal 2 hari lagi. Ya mungkin setelah puasa bisa saya lakukan. Saya pikir itu dekat-dekat aja lah di daerahnya, maksudnya home industri sekitar sini saja, tidak usah jauh-jauh. Jadi ya setelah puasa itu tadi Mbak. Iya, berarti Mbak Nesya ingin pembelajaran di luar sekolah dengan kunjungan seperti itu ya Bu. Ya Mbak Nesya ya dengan kunjungan di home industry. Nah, terus bagaimana seandainya ada gangguan atau ada hambatan atau ada sedikit masalah untuk mengantisipasi karena ini kan membawa anak-anak ya. Karena ini kan membawa anak-anak yang segitu banyaknya juga. Terusan untuk mengantisipasi jika ada gangguan itu bagaimana antisipasinya Mbak Nesya? Iya. Karena ini belajar di luar sekolah, di luar kelas tuh pasti ada sedikit, pasti sudah ada lah mungkin saya anak mungkin itu melakukan kerjasama dulu, meminta izin sama orang yang akan saya kunjungi atau home industri yang akan saya kunjungi dulu. Jadi kalau diizinkan nanti kita akan ini menyiapkan ruangannya, menyiapkan suasananya di tempat itu dulu. Jadi anak-anak mungkin bisa lebih kondusif Mbak. Kemungkinan gitu. Kalau tanpa persiapan itu mungkin kan akan kesulitan. Ya. Nah, kemudian apa komitmennya Bu Nesya ini terhadap rencana kegiatan pembelajaran di luar sekolah? Dan siapa saja Bu Nesya yang akan membantu Bu Nesya ini menjaga komitmen saya ya yang pertama jelas diri saya sendiri. Kalau rencana ini hanya sebatas rencana, pasti tidak akan tercapai tujuan saya. Kalau rencana ini sudah terencana, harus segera saya lakukan. Saya harus segera meminta bantuan kepala sekolah, kemudian teman sejawat, yang ketiga wali murid, dan yang keempat saya juga minta izin pada home industri yang akan saya kunjungi. Selain itu saya sebelumnya juga harus sosialisasikan pada anak-anak kalau kita akan melakukan pembelajaran di luar sekolah. Komitmen. Baik, bagus sekali Bu Nesya. Nah, baik kita sudah masuk di sesi akhir nih. Nah, kira-kira ini apa yang sudah didapatkan Mbak Nesya dari sesi pembicaraan kali ini? Pembicaraan kita untuk hari ini. Alhamdulillah, kebingungan saya sudah terurai sedikit demi sedikit. Tadi saya memang masih bingung untuk mengatasi kebosanan yang saya hadapi dengan murid-murid. Tapi dengan kita berkomunikasi, alhamdulillah saya dapat solusi Mbak Nur. Jadi saya akan melakukan kunjungan home industry ke luar sekolah, pembelajaran di luar sekolah dengan meminta tujuan kepada kepala sekolah, wali murid, dan anak-anak pastinya. Kemudian saya juga akan meminta bantuan kepada teman sejawat yang bisa membantu sehingga kelas saya akan tetap kondusif walaupun di luar sekolah. Terima kasih Mbak Nur.
Ya, nah kalau gitu sampai kita bertemu di kita akan bertemu selanjutnya setelah Mbak Nesha nanti sudah melakukan prakteknya. Saya ingin segera tahu hasilnya bagaimana ya Mbak Nesha ya. Nah, seperti itu ya. Sampai jumpa Mbak Nesha. Sampai jumpa Mbak Terima Nur. kasih. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Wes, wes di WA, wes di